Jadi kesimpulannya, kalau ada musuh-musuh Islam siap mati untuk membela maksiat, bela kemungkaran, kita harus lebih siap mati untuk membela kebenaran, untuk membela taat. Kalau ada musuh-musuh Islam siap mati untuk iblis dan syaitan, kita mesti lebih siap mati untuk membela Allah dan Rasul. Itu gigit ya. Alhamdulillah, silakan Gus. Ngobrol apa, Beb? Ketemu Habib aja sudah lebih dari cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita doa aja dari Habib. Doa yang penting Habib, Masya Allah. Nanti ayat apa, Habib? Surat apa tadi? Habib baca tadi. Yang tadi, Ya, yang tadi. Allah punya firman dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala la tahinu fi ibtigha'il qaum. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jadi ayat ini luar biasa, Gus. Di dalamnya ada doktrin ilahi untuk orang-orang yang beriman, di mana Allah nyatakan la tahinu, jangan kamu merasa hina, merasa lemah, merasa tidak berdaya. Fibtigha'il qaum, di dalam menghadapi kaum yang menjadi musuh-musuhmu. Jadi amanatun ilahiyah. Nah, kenapa sedemikian? Allah lanjutkan dalam ayat berikutnya, in takunu ta'lamun, jika kamu sekalian merasa sakit saat menghadapi musuh, maka Allah nyatakan fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Sesungguhnya mereka musuh-musuhmu itu juga sakit sebagaimana sakitnya kamu. Itu kan dahsyat ini, Gus. Artinya Allah bocorkan rahasia kejiwaan musuh, psikologis musuh kepada kita semua. Bahwa manakala kita pusing mikirin musuh, musuh lebih pusing mikirin kita. Manakala kita capek dan lelah saat menghadapi musuh, ternyata musuh lebih capek dan lelah menghadapi kita. Manakala kita banyak mengorbankan tenaga, harta benda untuk menghadapi musuh, ternyata musuh juga habis-habisan, ngabisin hartanya, ngabisin tenaganya untuk menghadapi kita. Dan manakala terkadang kita suka merasa, manusia namanya Gus ya, suka merasa khawatir, ya kan, merasa takut, ternyata musuh lebih takut dari kita. Nah, jadi artinya ini kan satu doktrin ilahi yang luar biasa kepada orang yang beriman. Nah, sugestinya luar biasa. Dan yang menariknya, Allah janjikan kepada orang yang beriman, kita memiliki apa yang musuh tidak miliki. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Engkau punya harapan kepada Allah daripada rahmatnya, pahalanya, sorganya, apa-apa yang musuh tidak punya harapannya. Nah, jadi kesimpulannya, kalau ada musuh-musuh Islam siap mati untuk membela maksiat, bela kemungkaran, kita harus lebih siap mati untuk membela kebenaran, untuk membela taat. Kalau ada musuh-musuh Islam siap mati untuk iblis dan syaitan, kita mesti lebih siap mati untuk membela Allah dan Rasul. Doktrin ilahi, Sugesti dari langit. nah, amanatun ilahiyah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan antum selalu dilindungi Allah. Amin. Allah jaga antum, Allah lindungi antum. Dan tentu kalau antum sudah memantapkan diri istiqomah di jalan Allah, pasti akan banyak tantangan. Pasti akan ada orang yang tidak suka. Dan pasti mereka akan berbuat aneka ragam makar terhadap antum untuk membungkam dakwah antum. Tapi enggak usah khawatir. Wayam kuruna, wayam kurullah. Wallahu khairul makirin. Insya Allah antum menang, Allah lindungi antum. Amin. Masya. Bawa oleh-oleh juga dong dari Indonesia buat kita yang ada di sini. Ya. Diambil ini diambil juga nih semua nih, gambarnya nih semua nih. Oh, ini kawan-kawan kita ini semua nih. Masya Allah. Silakan, Gus. Surat berapa tadi, Bibi? Itu nanti anak ini kan, anak agak lupa dia punya surat ayat, tapi nanti anak kasih. Nanti itu kalau enggak Al-Anfal atau Bang nanti anak kasih. Surat Nisa. Sebentar, ada. Yang di Surat Nisa. Surat Nisa. Iya. Ayat. Apa ayat? Mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin coba antum mau tanya apa? Kalau di depan Habib ini, tadi kata Habib itu kan, kita untuk mencapai tingkat itu yang sulit. Untuk keyakinan itu kan, kita sudah yakin bahwa semua itu adalah kekuatan itu dari Allah. Tapi untuk mencapai tingkat itu kan sulit sekali, Bib.
ketika godaan-godaan atau ancaman-ancaman itu membuat kita kadang-kadang takut gitu. Ya karena itu kita harus membentengi diri kita dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Contoh seperti sholat umpamanya, itu kan benteng kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau yang namanya sholat itu menjadi benteng dari perbuatan keji dan munkar, bukan hanya menjadi benteng perbuatan keji dan munkar yang datang dari diri kita, tapi juga perbuatan keji dan munkar yang merupakan serangan dari orang kepada kita. Nah, benteng-benteng semacam ini jangan pandang remeh. Nah, benteng-benteng zikir, benteng wirid, benteng ratib itu jangan pandang remeh. Nah, jadi untuk membangun membangun semangat, keberanian dalam perjuangan, ya kita perlu juga membangun mental spiritual kita. Dengan apa? Itu tadi, dengan sholat, dengan zikir, dengan puasa, dengan berbagai macam amal soleh akan terbangun. Begitu. Dan satu lagi yang perlu Anda ingatkan, setiap manusia itu punya sifat berani. Nggak ada manusia yang nggak punya sifat berani. Nah, tapi tergantung bagaimana dia memanage sifat keberaniannya tadi. Kalau dia pandai memanage, maka keberanian tadi akan muncul. Kalau dia nggak pandai memanage-nya, keberanian tadi tidak akan pernah muncul. Kita buktikan secara ilmiah. Nah, bagaimana keberanian itu bisa dimanage sehingga muncul ke permukaan? Kita buktikan ini mudah. Satu, orang setakut apapun, tapi pada saat dia dalam keadaan yang sangat darurat, keberaniannya akan muncul. Dia akan melakukan perlawanan untuk menyelamatkan dirinya. Nah, jangan lupa tuh, kadang-kadang yang nggak bisa lompat tembok jadi bisa lompat tembok 3 meter. Nah, padahal dia seorang penakut, tapi pada saat kondisi bagaimana, keluar itu sifat beraninya. Satu. Kedua, seorang penakut segimanapun juga, tapi manakala dia sudah berpengalaman dan terlatih menghadapi suatu masalah, takutnya akan hilang. Berani yang muncul. Contoh, orang yang belum pernah dipanggil polisi, di panggilan pertama polisi, mungkin dia takut. Tapi kalau orang udah keluar masuk penjara, dipanggil polisi, dia nggak takut lagi. Nah, kok takutnya bisa hilang? Kenapa? Karena sudah terlatih. Berarti kan latihan itu penting. Melatih diri itu penting. Nah, jadi jangan mimpi keberanian bisa datang begitu saja tanpa dilatih. Ada lagi, orang kalau sendiri takut, tapi begitu rame-rame kok jadi berani ya? Fakta kan? Sendiri dia takut, tapi begitu rame-rame dia berani. Nah, di situ kita dapat ilmu. Oh, supaya menanamkan keberanian, kita mesti berjamaah kalau berjuang. Kalau berjamaah bersama banyak yang takut jadi berani. Itulah pentingnya berjamaah. Nah, jadi artinya di sini ini menjadi bukti buat kita, ternyata setiap manusia punya sifat syaja'ah, punya sifat keberanian. Tapi bagaimana dia memanage-nya? Kalau dimanage dengan baik, dimanage dengan zikir, dengan sholat, dengan sholawat, dengan ratib, dengan wirid, dengan kebersamaan, dengan pelatihan, dengan pengalaman, keberanian akan muncul. Tapi kalau dia nggak pernah melatih, dia nggak pernah mau berjuang bersama, dia nggak pernah bentengi dirinya dengan sholat, dengan zikir, dengan dan lain. Iya. Belum maghrib ya, Bib? Sudah masuk. Iya. Melayani derita, Pak. Butuh derita. Bermain sofistik. Jadi kalau dikasih ujian sama Allah, misalkan 10 kilo, ya Allah, apa nggak kurang nih, 15 kilo lah gitu. Bukan berarti takabur. Ternyata melayani derita itu nikmat. Butuh derita itu. Nah, jadi kalau ada orang yang bikin sakit hati kita, bikin jengkel pikiran kita, sebenarnya dia bonus terindah dari Allah. Kita butuh, andai kata kita bayar pun kita mau. Jadi gitu ya, Bib ya. Ada orang yang sudah kehilangan nama, sudah redup pamornya, dia rela bayar orang untuk fitnah dirinya. Fitnah saya ini uang. Biasanya artis-artis kan begitu. Keluar uang 500 juta untuk reality show, untuk memfitnah dirinya. Ungkit masa laluku, ungkit perselingkuhanku, hutang, yang penting aku dikenal lagi ya. Jadi betapa bersyukurnya, beruntungnya antum kalau tiba-tiba ada yang fitnah gratis dan itu nyata. Banyak orang yang ingin difitnah aja bayar. Berarti Habib ini luar biasa ya. Dia fitnahnya gratis terus. Bonus dari Allah yang mahal, yang itu saham terbesar terindah dari Allah itu fitnah itu.
fitnah dan ghibah. Jadi gitu insya Allah kesimpulannya, layani derita, yang penting tidak minta, tapi kalau datang itu bonus terindah dari Allah. Nah, layani derita dengan sabar, dengan tegar. Nah, Iya. Bagaimana tadi Sat? silakan. Iya Beb. Saya Fauzi Beb. Mungkin barangkali Habib lupa, sudah pernah ke rumah 2 kali. 2 kali, dan ketika itu saya cerita tentang satu kejadian masyarakat di sebuah daerah lingkup prostitusi, sama persis pesannya Habib. Akhirnya kita buat masjid di situ. Dan sekarang pengurus DKM-nya hampir 80% memang tatoan sampai sekarang. Jadi ketika Habib cerita itu, jadi ingat yang Habib sampaikan pada saat di rumah gitu. Dan dapat salam juga, kebetulan kita di Bekasi Beb. Di Bekasi itu ada Majelis Cinta Rasulullah. Nah gitu, kebetulan kita juga yang memban. Ya misi kita adalah dakwah, sama sejalan. Visinya adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar seumur hidup. Jadi ceritanya seperti itu. Jazakallah khair, mudah-mudahan Allah berkahi perjuangan antum. Amin. Ya, karena memang orang-orang yang ada di tempat-tempat maksiat, lokasi maksiat itu memang harus terkena sentuhan dakwah. Karena sebetulnya kita perangi kan bukan manusianya, bukan orangnya. Yang kita perangi kan maksiat. Kan Nabi pernah mengatakan dalam satu hadis, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu baik dia zalim maupun dia terzalimi. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, nansuruhu in kana mazluman. Tentu kita bantu dia kalau dia terzalimi. Wa kaifa nansuruhu in kana zaliman. Lalu bagaimana cara kita nolong dia kalau dia sendiri yang berbuat zalim? Nabi mengatakan tahjuzuhu an zulmihi fadzalika nasr. Kau cegah dia daripada kezalimannya. Itulah cara menolong. Jadi artinya konsep amar ma'ruf nahi munkar bukan konsep memerangi premannya, bukan memerangi pelacurnya, bukan memerangi manusianya, tapi memerangi perbuatan maksiatnya dan menyelamatkan mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi udah tepat yang antum lakukan. Bangun dakwah di satu lokasi maksiat sampai pada tobat, pada jadi pengurus masjid. Udah bagus luar biasa. Itu perlu dilanjutkan dan itu perlu menjadi contoh untuk tempat lain. Sentuhan dakwah harus mengenai semua lapisan masyarakat. Jazakallah khair. Kita sholat dulu ya. Nah, ini masuk waktu, yang belum punya wudu silakan.